dengan makin mengenal dan menyatakan Kristus. Saya ulang tema ini untuk kita dengan renungkan bersama. Menantikan Kristus dengan makin mengenal dan menyatakan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tanpa kita sadar di hari ini, dalam bulan Desember, dalam masa penantian kedatangan Kristus yang biasanya kita tunggu-tunggu untuk merayakan Natal, kita telah ada di minggu Advent yang ketiga. Hari penantian yang sangat panjang dari tanggal 1 Januari sampai pada tanggal 15 Desember. Kami ada itu karena Tuhan masih menginginkan Bapak, Ibu, dan saya untuk belajar lebih dalam, untuk mengenal lebih dalam siapa Yesus yang kita sembah, siapa Yesus yang kita percaya, siapa Yesus yang kita imani. Karena dalam realita kehidupan, orang mengaku orang Kristen, orang mengaku orang percaya, tapi secara pribadi dia belum mengenal Tuhan Yesus itu secara mendalam benar. Sungguh siapa Yesus? Dalam masa penantian ini, dalam menanti sukacita Natal, kelahiran Kristus, melalui peristiwa Natal 2024 tahun yang lalu, tetapi kita juga menanti kedatangannya pada hari yang kedua. Maka dalam proses penantian itu, Bapak, Ibu, saudara, ada dua hal yang harus kita lakukan. Hal yang pertama, sebagai orang percaya, kita tidak hanya sekedar tahu tentang Yesus, tetapi kita harus belajar untuk mengenal Yesus secara pribadi maupun pengertian yang benar tentang Yesus, sehingga kita dapat mengalami pertumbuhan iman yang baik untuk memampukan kita bersaksi dan menyatakan Yesus kepada orang lain. Dalam bagian firman Tuhan, Yohanes Pembaptis memiliki pengenalan yang baik tentang siapa itu Yesus, sehingga pada perikop ini dengan berani Yohanes dan dengan penuh percaya diri, Yohanes memperkenalkan siapa itu Yesus kepada pemuka-pemuka agama Yahudi dan juga orang banyak saat itu. Yang pertama, Yohanes bersaksi. Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah pada ayatnya yang ke-29. Itu artinya Yohanes mau bersaksi, Bapak, Ibu sekalian, bahwa Yesus yang akan menyerahkan, bahwa Yesus
Yohanes berkata, Yesus adalah anak Allah. Pada ayatnya yang ke-34, sebutan Yesus sebagai anak Allah hendak meneguhkan semua orang percaya, termasuk Bapak Ibu dan saya. Sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah, kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Dan setiap anak Allah memanggil Tuhan sendiri sebagai Bapa. Maka tidak ada batasan panggilan. Maka dalam hal berdoa, kita menyapa Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Karena kita adalah anak-anaknya. Karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Maka kita harus bangga. Kita beda dengan yang lain. Kita beda dengan orang-orang dunia. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam proses penantian, hal yang kedua adalah dari penjelasan Yohanes tentang Yesus tadi, tempat kesaksian tadi yang tersebutkan, terlihat bahwa Yohanes tidak sekedar tahu tentang Yesus, tetapi dia sangat mengenal Yesus. Dari pengenalannya yang baik akan Yesus itulah yang membuat Yohanes berani untuk bersaksi, berani untuk memperkenalkan, berani untuk menyatakan siapa Yesus sesungguhnya kepada bangsanya sendiri, kepada bangsa Israel, kepada pemuka agama, dan juga kepada bangsa Yahudi yang sama sekali tidak mengenal Yesus secara pribadi. Disinilah Yohanes memproklamasikan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah penyelamat. Dan Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, tujuan Yohanes memberikan kesaksian adalah untuk meyakinkan bangsa Yahudi, untuk meyakinkan pemuka-pemuka agama, supaya mereka benar-benar tahu, supaya mereka benar-benar yakin bahwa Yesus adalah benar-benar utusan Mesias itu yang datang untuk menghapus dosa dunia, yang datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah, dan yang datang untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Yang menerima dan percaya kepada Yesus, janji keselamatan itu berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus dengan iman yang sungguh. Yohanes merendahkan hati di hadapan Yesus, tetapi Yohanes meninggikan Yesus. Yohanes merendahkan hati
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari kesaksian Yohanes tentang Yesus, bagaimana dia memperkenalkan Yesus, bagaimana dia memberikan apa yang menjadi pengalaman hidupnya, apa yang menjadi sejarah bahwa dia adalah saksi hidup tentang Yesus yang lahir itu. Maka kita sebagai umat yang juga percaya walaupun tidak melihat, kita percaya berdasarkan kesaksian Alkitab, tapi Roh menuntun kita, Roh membaharui kita, sehingga kita percaya sama seperti Yohanes percaya kepada Yesus. Ada amin Bapak Ibu? Kita percaya bahwa Yesus yang lahir, Yesus itu sudahlah yang kita sembah dan kita imani, karena Yesus itulah yang memberikan kita keselamatan. Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan ini, kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga pada hari ini. Pertanyaan bagi kita sekalian, sudahkah kita mengenal Tuhan Yesus dengan baik? Pengenalan yang baik akan Tuhan Yesus dapat membawa Bapak Ibu dan saya untuk semakin dekat dengannya, sehingga kita memiliki cara hidup yang sesuai dengan firman-Nya dan yang membawa terobosan baru dalam seluruh karya dan pekerjaan. Pertanyaannya, kalau kita mengatakan kita telah mengenal Yesus dengan baik, apakah di minggu Advent yang ketiga ini Bapak Ibu menanti kelahiran Yesus dengan sukacita atau tidak? Bapak Ibu memiliki damai sejahtera atau tidak? Karena Yesus yang datang, Dia datang untuk memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera bagi kita sebagai umat yang sementara menanti-nantikan kedatangan yang kedua ini. Sudahkah kita memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain? Sudahkah kita mengajak orang lain untuk mengenal dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup mereka? Apakah kita hidup masih dalam kesombongan, keangkuhan, tidak pernah menciptakan damai di mana kita ada? Padahal kita tahu bahwa Yesus itu Dia tidak suka kita sombong. Yesus Dia tidak suka kita membanggakan diri kita terlebih, menjatuhkan orang lain, menganggap orang lain itu tidak penting, tidak tahu apa-apa. Itu bukan sifat Yesus. Karena kita adalah milik Tuhan, maka kita harus berlaku, berkata harus seperti ajaran Tuhan kita. Bagaimana kita mau menciptakan damai kepada orang lain? Bagaimana kita mau menciptakan damai kepada keluarga, sementara kita sendiri tidak bisa berdamai dengan diri kita? Damai itu harus kita rasakan. Damai itu setelah kita rasakan, kita harus praktikkan damai itu. Pada saat kita mengenal Yesus secara pribadi, apapun masalah persoalan, apapun anggapan orang terhadap kita, orang suka kita atau tidak suka kita,
Tinggikanlah Tuhan di hadapan manusia. Rendahkan hati di hadapan Tuhan, datang bertelut, bersyukur, mengatakan Engkau Tuhan Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam hidupku. Aku ada di hari ini karena Engkau Tuhan. Maka lewat semua yang Tuhan berikan bagiku, maka aku akan keluar dari memberitakan firman Tuhan, aku meninggikan nama Tuhan.
Bunda.